untuk Alterigo. Yap. Ini dia, men. Apakah memang siap untuk melepaskan Alpha kembali gitu? Karena dari Alphanya kelihatan bagaimana EVOS mereka mencoba untuk bermain tabrak tadi, front to back. Mempercepat sih jadi Yep. Jadi lebih banyak source damage juga yang bisa dihantarkan tadi dengan mengeluarkan Alpha juga. Oke, dan kita masih replay ya, ini game 1 sama persis. Oke, Habis Ben. ini band ke Matilda. Iya, itu dia sama nih ya. Saya harus menulis ulang nih berarti nih. Yap, lagi kah mereka akan menggunakan? Oh, Baratsnya. Oh, sekarang Barats mereka. Oke, Barat langsung diambil. Dia melepaskan Roger yang bisa berpindah tangan. Oh ya, Roger. Roger Faramis kah? Roger Faramis habis itu nggak Vexana berarti ya? Iya, dan Bisa. punya Iya. kesempatan mereka untuk bisa menukar ya. Aha. Valentina mereka bisa. Mungkin Faramisnya bakal di nanti dulu. Betul. Tapi ada komen nih dari Oh My Venus. Apa tuh? Saya masih ingat betul game Franco itu. Saya mendapatkan kenangan trauma dari Franco dia pada ISF kemarin. Ya Tuhan. Itu yang terakhirnya tuh. Itu yang habis itu di ban karena emang nempel banget hooknya. Iya. Kebetulan saya nonton ya, langsung di sana kayak Langsung. Oh My Venus kayaknya udah mau nangis kayak dia. Sebegitu mengerikannya tarik Karena ada. kan dia pakai hero support kan. Ya, Ya itu makanannya Franco udah. Lagi mau setup di rumput, dicek dengan arrow hook. Langsung ketarik juga. Tapi Cloud ternyata bukan Roger yang menjadi Prayo. Sehingga kalau Alter Ego mereka mau membawakan Roger, mungkin bisa sekarang. Iya. Ya asumsi ya. Dan Valen mungkin ya. Ya asumsi misalnya Baratsnya bisa ke EXP. Kalau nggak mau Rogernya buat jadi di gold lane. Oke. Ya, bisa di flex lah buat Barats. Masih ya betul, masih ada fleksibilitas juga kan. Oke. Tapi untuk kali ini Alter Ego, apakah dengan hal yang sama? Dan itu dia Vexana lagi. Again. Tapi dengan Roger. Rogernya juga masih cukup fleksibel. Tuh. Bahkan kalau ngelihat ya Alter Ego seringkali memang ada di tangan tas ya. Tapi untuk Vexana ini lumayan PR loh ketemu sama Cloud yang bisa ke lini belakang. Dia bisa tabrak-tabrak masuk. Tabrak masuk ya. Kalau mau ambil Alpha mungkin sekarang Boleh? kesempatan. Tapi jelas ini beda banget. Carmilla lagi. iya. Carmilla dulu. Ya karena mereka masih bisa melakukan strategi yang sama. Kenapa? Karena menurut gua kuncinya ya ada mungkin disamakan dulu dari Netherrealm-nya gitu loh. Ini mereka bakal bisa masuk bareng lagi kan sama kayak di game 1 tadi. Iya. Ada Netherrealm, ada Curse of Blood. Benar. Di belakangnya tiba-tiba wah ada damage banyak aja gitu yang keluar. Kalau satunya aja tidak bisa dibendung dan dua-duanya dilepaskan kayak begini, rada ngilu lagi gak sih? Iya dan ini juga berbedanya, nah Alphanya di ban, berbedanya Alphanya di ban dan Baratsnya udah diambil sama Alter Ego. Sebentar, kalau melihat Annabelle, dia juga user assassin kan sempat. Yap. Nah ini nih, sayangnya Hellcat belum bisa dipakai sih. Setahu aku dia user Hellcat, setahu gue. Dan juga sebenarnya ngeliat Martis. Fanny-nya sih lumayan bahaya ya waktu masih di EVOS Legends waktu itu Betul. di SPS. Ya, nama bukan Annabelle ya masih. Masih Nea. Nea. Masih Nea betul. waktu itu. Masih Nea. Namanya juga masih Force Legend kan waktu itu. Betul. Ya setiap hari ada perubahan lah ya. Betul. Oke, sekarang Fanny dibuang, gak ada Alpha. Harus memikirkan satu hero lain lagi yang bisa masuk sebagai jungler. Ya yang bisa punya damage ya terutama sih harusnya mungkin. Karena ini kan udah kuat banget gitu, tinggal Betul. delivering damage aja yang biar lebih optimal lagi kan. Betul. Aku lagi ngebayangin Hayabusa gitu kalau mau dipakai. Viflorin, metode heal. Ayo hidupkan dan hijaukan dunia. Itu tuh. Hijauan ya dia. Hijauan itu reboisasi dia. Hero reboisasi. Mendukung Go Green sih. Oke, kalau dukung Gojek aku tuh. Bener. Oke, tapi untuk last ban yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Jungler seperti apa yang bakal dipersempit atau bahkan XP-nya? Mungkin XP dulu kali kalau memang mau dibuka ya. Karena masih ada beberapa ini masih cukup power sekarang. Fredrin. Fredrin di ban. Ini sekarang yang kebuka itu Terisla ada. Terisla atau Betul. mungkin Dairot Jungle ya kan yang main Oh iya main benar, all in benar. aja gitu. Main all in daerah juga bisa. Atau Alucard. Itu bisa loh. Karena ada Carmilla. Iya. Itu Karena sih. ada Carmilla semua bisa enable akhirnya. Kan Iya. lawan gak bisa kabur, slow. Ya berarti kalau misalkan opsi kayak fighter gitu kan bahkan Leomord juga bisa jadi opsi yang Bisa. bagus Kan banget dulu ya. sempet kan kita lihat Leomord combo dengan Carmilla. Ingat gak? Heeh. Iya itu pernah 2022. Wow. It's been Udah a lama year ya. ya. Udah lama ya. Udah lama sekali, tapi banyak banget sih eksplorasi-eksplorasi yang bisa dibawakan dan ternyata yang diambil terlebih dahulu adalah Yuzongnya. Nambah lagi PR. Wah, Petarung semua ya. ini backline tidak aman lah ya sudah pasti nih. Vexana harus Vexana, jaga diri baik-baik kamu betul. ya. Ya, dan mereka nyimpan. Mereka nyimpan untuk junglernya sekarang. Karena darat masih memungkinkan buat dibawa. Makanya
banyak banget opsi-opsinya. Kalau udah kayak gini ya tinggal ya di-enabler aja, di-enable gitu. Ya, kalau mau main lebih safe, pakai itu jungler, tidak tertutup kemungkinan. Ya, ini dia jurus summon kita mana? Jurus memanggil ini. Jangan memanggil. Tapi untuk Alter Ego dulu nih, gold lane. Atau jawaban seperti apa? Roamer sih yang udah pasti harus dikeluarin Ambil ya. juga. Chip lagi kah? Mino. Minotaur kah? Betul. Ada Mino. Aha, Mino untuk balas sisi areanya lagi kan. Tapi Buat sekali lagi ya, cancellation ke Cloud juga. Team fight kumpul, itu menguntungkan Carmilla. Oke. Dan Minotaur ya itu Minotaur. dia. Tersummon sudah dan Moskov, oke. Wow. Moskov, berarti yang pakai Moskov tuh baru 3 tim ya? Rebellion, Rebellion, terus Onyx, Onyx. Oh enggak, Dewa. Dewa ya? Dewa, what. Oke, samain. Elas, Assassin kah Hayabusa untuk Kayaknya- menangkap Moskov. Bisa, atau bahkan ya main fighter aja. Main front to back aja ya? Iya main front to back tabrak aja nih kayaknya bakal. Leomord. Karena masalahnya Moskov juga kan marksman dengan hero range paling dekat Iya. kan. Jadi di targetingnya akan lebih mudah, apalagi jangan lupakan area dari Furious Dive. Petrify combo nantinya akan semakin membuat sulit. Dan ya eksekusi damage mungkin yang harusnya dibawa sih. Jungler siapa nih? Penasaran nih. Penasaran? Seperti Waduh. apa? Furious Ya, kalau mau lebih safe Martis. Dan ternyata yang diambil adalah Tigreal. Oke, Carmilla Jungle. Carmilla Jungle pernah dibawa loh. Iya kan pada zaman itu yang kamu bilang. Oh iya, tapi di jungle kan? 2022. Iya, ya memang jungle dulu Waktu itu dia. yang pakai Rebel deh kayaknya. Rebellion. Oh iya bener, yang buset pakai. ya Rebellion nih, pencetus nih. Rebellion yang pakai waktu Iya itu. benar. Nah, ya, jadi memang lebih sustain sekarang. Buat Carmilla jadi jungler. Wah tapi Tigreal loh ini, wah. Oke, berarti kalau ada yang dalam zona Curse of Eh, Blood. sabar. Sabar, ini macan belum ada stacknya begini nih. Iya. Masih kici. Itu kalau lensa kecakar kan, wah beset itu lensa kita itu gimana Enggak, kecakar. dia suka infeksi kuku dia. Pendek kukunya. Alright, tapi dari sisi line up rating kita, EVOS kembali berada di atas dari Alter Ego. Dan untuk tim fight-nya nih ya, karena dari short range yang dimiliki oleh Anavel sekarang, dia bisa di outrange. Di outrange dengan Moskov, bisa kena knockback dengan Spare of Misery-nya. Itu yang bahaya. Yap. Oke, kalau begitu. Game yang pertama berhasil dimenangkan dengan sangat-sangat cepat oleh EVOS Glory. Dan game kedua, apakah mereka bisa melakukan hal yang sama kembali atau Alter Ego yang akan menaklukkan EVOS Glory. Jadi untuk di game yang kedua MPL Arena, mana suaranya? Oh, semangat, masih semangat. Masih Pagi ini. semangat, mereka masih semangat. Malam minggu mah nggak sendu kalau ada MPL. Lah iya. Tapi ya, kalau ngelihat kali ini dari pola farming untuk Carmilla nih Om, kayaknya agak sedikit lama berarti ya? Enggak dong, tetap cepat lah buat Tetap cepat ya? Carmilla. Oh di stacking ya? Apalagi kan skill satunya yang Crimson Flower-nya dibagusin kan. Iya, sekarang. benar. Lebih sering hit juga. Mungkin pada baru ngelihat juga ya, untuk sekarang kan ada Carmilla Jungler. Padahal beberapa waktu ke belakang, mungkin beberapa season ke belakang juga udah ada gitu loh. Udah Betul. ada yang menggunakan ini. Sekarang baru ditongolin lagi. Iya, kenapa dulu ya, dulu Carmilla itu hilang. Karena power link-nya dia, slow-nya diubah dari 50% ke 15%. Oke. Berasa dong. Karena kan dibalikin lagi ke 30%. Sekarang Lumayan dikembalikan lah. ya. Gak banget, gak semuanya, tapi oke lah. Buat efek slow dan juga ya jelas dengan Crimson Flower yang sudah lebih sering lah untuk bisa hit kena ke target lawan. Oke, dan dari emblem setnya Hais, basic common emblem. Yang dipergunakan oleh dia. Jadi dari Haisnya memilih untuk bisa sustain di lane dia ini agar tidak terlalu kalah dibandingkan dengan Bronze. Yap. Tapi ini Tas sudah agresif banget ya. Untuk ya coba untuk crossing aja dari segi jungle-nya. Tapi ini ada debut pick juga untuk Barat di tangan Serpai. Barat di Sirpa ya. Dan Barat belakangan memang tugasnya dia ini benar-benar flex. Yap. Waduh, dari jungler tadinya tapi mungkin karena dari junglernya mungkin minusnya dia adalah dia jalan kaki dan mudah untuk terbaca ketika sedang melakukan Detona's Welcome. Jadi ditaruhlah dia di EXP lane dengan asumsi flicker bakal dipakai. Nah lo terlihat untuk kali kita lihat saja udah ada Detona's Welcome tadi menelan ke arah dari Anavel. Bahkan Painya sekarang pun masih selamat tapi ada satu Netherrealm yang sudah terpop up. Yap, tapi spellnya gak ke-trigger sama sekali loh dari EVOS Glory. Mereka cukup nyantai, mereka cukup disiplin juga. Mengingat Turtle sekarang udah mulai di setup. Ya dan Dreams di bawah posisinya mengganggu ke arah dari Roger.
Bahkan untuk sekarang kita lihat saja Turtle-nya berhasil diamankan dengan sangat-sangat cepat dan Fluffy bisa kembali ke posisinya. Oke, semenjak dari game pertama dan menginjak game yang kedua, kita bisa lihat bahwa Anavel masih belum kehilangan objektif loh. Ya, masih 100% nih sejauh ini. Alright, masih 100% juga dan Debbie pick untuk Carmilla ya. Pindah role dia. Tadi sempat dipakai Dream, sekarang masuk sebagai jungler juga. Dan EVOS, serangan mereka belum kendor. Mereka berusaha untuk menggedornya. Ini jungle dari lawannya nih. Masuk ambil-ambilin creepnya punya si Tas. Yap, tapi emang tukeran aja sih. Tasnya juga tadi udah coba untuk dapetin beberapa jungle yang dimiliki oleh Anavel. Tapi ya balik lagi, di sini Dreams yang bakal jadi garda terdepan juga. Siapapun yang nempel nantinya bakal tersedot Implosion. Dan Retribution udah terpakai. Oke, dan itu dia. Implosion, Retribution, masih ada sebenarnya buat Dreams-nya ya bagi Implosion-nya. Ini tinggal nyari satu target karena cuman Heist ini yang punya Purify. Oke. Jadi untuk target yang berbeda seperti Tas, ini bakal mudah banget nanti kalau ada peraduan di Turtle dan juga Lord. Numpang lewat Spear of Destruction-nya tadi. Sementara sekarang di bagian bawah mereka masih berhadapan 1v1 situation. Dep, ada BMI yang sudah dikeluarkan, didorong dulu. Jangan terlalu dekat. Iya, jangan dekat-dekat. Kan baru kenal. Iya, jangan dekat-dekat nanti ujung-ujungnya rungkat ya. tapi BMI untuk mundur ke arah belakang juga ya dia coba untuk ya setidaknya mempertahankan aja dirinya di dalam laning phase kan. Susah juga untuk memenangkan match up-nya karena ada Sphere of Misery juga yang ngebuat efek knockback. Dan sejauh ini masih tarik-tarik ulur dulu nih dari kedua belah tim. Goldnya juga masih tarik-tarikan. Belum ada first blood dan belum ada inisiasi berlebih lagi seperti di game pertama tadi. Yep, reknya ketahuan sekarang tapi reknya terjebak. Akankah reknya langsung diolin? Karena untuk sekarang Dreams-nya udah mulai mendekat. Bahkan ada Cloud di bagian belakang ikut menyumbang beberapa poin damage. Ya masih dibiarkan saja ya, ditahan untuk semua ultimate yang dimiliki oleh EVOS Glory karena mereka butuh ultimate tersebut ketika ada Turtle yang kedua yang sudah spawn dan ini dia untuk Turtle-nya. Dan ada pertukaran lane sepertinya karena Hai sudah mengarah ke top lane. Dan setup sekarang sudah mulai dilakukan juga di mana Pai akan menjadi garda terdepan untuk pemain-pemain dari alter ego lainnya. Dan kembali Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Form sudah dikeluarkan. Mungkin bedanya adalah Spear of Destruction. Apabila connect ke arah beberapa player yang ada di sini, mereka dia bisa langsung membantu. Tapi ternyata Rekatelai berhasil untuk bisa mendapatkan lagi Karl Turtle yang kedua kehilangan dari sisi objektifnya. Dan juga untuk kali ini seperti apa yang sudah kita bicarakan, Spear of Destruction yang tadi langsung nancap dan first blood berhasil didapatkan oleh Hais. Yes, dan Pai mencoba untuk memberikan sedikit targeting Moskov dari Hais juga yang udah langsung ikut fight-nya. Dan ini membuat satu kesempatan untuk alter ego bisa mendapatkan keuntungan di early game dengan turtle yang didapatkan dari Fluffy. Oke, di tempat yang berbeda dan Fluffy menjadi korban dan digaruk begitu saja. Bahkan sekarang purple buff-nya hilang. Yap, diambil oleh Krait dan ini adalah modal awal untuk alter ego bisa mendapatkan snowball efeknya. Ya benar, ini dia snowball yang memang mungkin bakal sedikit sulit untuk bisa dihentikan ya. Kecuali ada momen yang bisa diciptakan oleh Dreams dengan implosion dia. Karena tadi kalau kita lihat tim fight-nya 5 melawan 4. Secara tiba-tiba dari Spare of Destruction ternyata kena karena fail. Dan mau gak mau tim fight-nya langsung di-initiate oleh alter ego dan mereka menang di sana. Mereka dapat begitu banyak objektif dari di bagian bawah tadi dapetin Fluffy dari purple buff juga yang diambil alter ego. Oke. Itu yang membedakan ya di game yang kedua ini ya. Akhirnya ada satu hal dari Spear of Destruction itu yang kita sebutkan kita di beberapa saat sebelumnya. Benar-benar kejadian, efeknya nyata gitu. Tapi ya ini mahal banget loh pertukarannya, satu outer middle turret juga hancur kan. Vision makan terbatas lagi dan sekarang Fluffy juga nggak bisa berbuat banyak, dia udah mulai dipegangin nih sama Pai. Yap. Karena memang cukup sulit untuk berhadapan dengan Barat sih, apalagi dengan mode seperti ini. Dengan pasif big guy Barat akan jauh lebih mudah untuk bisa menangkal efek-efek dan ya mengurangi durasi dari semua efek stun. Tapi sejauh ini kita bisa lihat bagaimana adanya 3 pemain dari EVOS Glory untuk bisa bergerak ke arah bawah. Tapi mereka cukup disengage ya. Mereka nggak mau terlalu maksa juga untuk bisa menculik keberadaan dari Pai dan juga tasnya. Alright, dan masih di hold juga. Lihat bagaimana Pai ya cukup sustain atau bahkan sangat sustain sekali berada di area sana. Tapi topnya nih, Brans terlihat bisa juga untuk mendapatkan satu top turret. Yap. Dan sekarang waktunya mereka ya untuk berjibaku kembali di area The Turtle karena dari tasnya sudah duluan. Turtle-nya langsung saja ditabrakin dengan ada Black Dragon Form. Siapa lagi akan mendapatkan? Tapi barusan Midwan Fury dan juga Flicker langsung dikeluarkan begitu saja. Turtle-nya berhasil sudah diamankan. Idol kali ini bisa saja menyelamatkan mereka semuanya. Didorong lagi ada satu impulse yang tertariklah sudah ke arah beberapa player. Tapi sedikit lagi yang tersisa.
Tasya berhasil langsung diamankan. Bahkan sekarang Flavinya tetap ingin lebih, tetap ingin maju. Dan juga bisa mendapatkan ke arah beberapa poin kill. Wow, Sisi dibalas Sisi ternyata ya. Dari sebuah minion Fury yang udah mulai dibuka juga oleh REKT dibalas dengan Implosion. Yang akhirnya juga bisa mempanis 2 pemain dari Alter Ego. Iya, oke. Positioning yang bagus juga tadi dari Tas. Wah, Anavela benar-benar numpang lewat. Dan sekarang kita lihat ada satu lagi Crimson Flower langsung dikeluarkan Furious Jump dan juga Dragon Tail sedikit lagi yang tersisa. Tapi Flavi hampir saja meregang nyawa ditambahin HP-nya. Satu buah motivation roar yang membuat motivasi Pai semakin kuat lagi untuk bisa bertahan hidup pastinya. Dan tadi udah mulai silih berganti buat nge-DB-in dari segi turret damage ya. Turret damage-nya Tapi ganti-gantian. pada akhirnya balik lagi itu dia satu buah favor plus juga motivation roar. Ya, satu bisikan motivasi ya tadi. Bertahanlah, Pai. Ayo kamu bisa. Ya. Dan akhirnya memang bisa. Betul, bisa. Tapi golnya nggak terlalu jauh sekarang. Kita belum melihat partisipasi dari Brans. Sejauh teamfight yang terjadi, Brans masih ada di area top. Dia masih cukup nyaman berhadapan dengan Heist. Masih cukup, ya bahkan nunggu level loh sekarang. Karena Heist dari tadi juga dia coba untuk bantu fight ya. Iya. Tapi ya selama masih ada Brans, kita harus melihat teamfight EVOS nanti gimana waktu ada Brans. Kan 4 lawan 5 kan dari tadi. Iya benar. Bransnya masih sibuk laning, dia masih coba untuk farming juga karena memang item dependent. Tapi ya 25 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Turret-turret dari EVOS Glory sudah mulai dirontokkan satu persatu. Dan ini yang perlu dimanfaatkan adalah momentum masing-masing roamernya sih Om. Iya. Bagaimana, ini punya peran penting ya, terutama untuk implosion dari Dreamshaker. Karena kebanyakan kita melihat Tigreal, ini lebih dipakai untuk offensive, bukan defensif. Iya sih benar. Dan juga nunggu counter attack ya bisa dibilang ya. Karena dari tadi kebuka duluan kan minion Fury terus-terusan. Betul. Bisa jadi dibalik juga sebenarnya. Nunggu selesai minion Fury-nya baru nanti follow up cepat dengan implosion. Lord sudah mulai di box sekarang dari Alter Ego. Akankah diterusin? Seharusnya masih belum ya. Karena masih cukup beresiko juga. Dan kali ini dengan kehadiran Brans akan membuat EVOS mereka punya damager yang cukup. Oke, itu udah terlihat ya, Bransnya pun di situ tetap mempertahankan dari Art of the Fair yang dia milikin. Sementara di bagian bawah ada beberapa player yang santai dulu. Dan akhirnya PR dari Pai ini agak sedikit galau. Dia mau coba nge-lock Anavel atau mau coba untuk memberhentikan Bransnya. Ya. Karena ya di sisi yang lain memang Anavel di sini dia lebih ke jungler yang memang support dan juga tank. Tapi untuk Curse of Blood-nya ini akan menjadi salah satu faktor pembeda dari pemberian damage. Dan juga Retribution yang nantinya ya harus bisa dihilangkan gitu dari Anavel. Karena di sisi ini juga sepertinya untuk EVOS juga rada bingung nih. Kenapa? Karena kalau emang mereka mau main cepat ini bisa baik. Kenapa? Karena untuk dari Moskovnya bisa jadi itu menjadi satu pengalian isu untuk Alter Ego sekarang gitu loh. Dan Moskov dia tetap bisa stay di mungkin di lane jauh. Betul. Ini untuk dorong aja karena tim fight-nya nanti tinggal datang dengan Sphere of Destruction. Dan masih di start dulu untuk Alter Ego, belum dikendorkan sama sekali. Ya ini karena punya Minotaur juga ya, jadi bisa dibadanin sekarang buat Lord. Ya bisa ngasih heal-healan terus, tapi ya untuk sejauh ini masih coba untuk dieksekusi perlahan-lahan oleh Alter Ego, bahkan kayaknya belum cepat-cepat di reset. Dan bahkan coba untuk di all-in kah? Oke, kita lihat saja sedikit lagi episode di dalam tubuh dari Lord tersebut. Bahkan sekarang dari Flavinya mulai maju ke bagian depan mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Ada Impulse tadi dikeluarkan dan sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari EVOS Glory. Walaupun Flavia harus menukar nyawa di area tersebut. Bahkan Reknya pun menjadi korban tambahan pertempuran yang terus terjadi. Ada double kill berhasil didapatkan pula oleh Brans. Bransnya mulai menggila. Ada WOE tadi udah langsung diaktifkan pula membuat Bransnya berhasil selamat. Oke, Cloudwood. Oke, sedikit lagi mau pergi ke arah mana, tasnya pun berhasil masuk ke dalam satu area defensifnya. Wah, Dream sih kacau ya. Implosion bukan cuma sekedar ngedapetin poin kill aja, tapi Lord yang bisa disummon dari sisi EVOS Glory. Dan tadi ada satu buah Curse of Blood juga yang ditahan sebenarnya. Dia dibuka pas Blazing Duetnya ready. Iya, dan itu kena 2 dan 3 ya. Tapi untungnya memang bisa kabur tadi pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi so far, Lord yang masih berjalan di area atas memungkinkan untuk mendapatkan semua inner dan juga outer turret milik Alter Ego. Oke, sekarang satu buah Lord yang berjalan di arah top lane masih coba untuk dipertahankan terlebih dahulu oleh EVOS Glory. Mereka nggak coba untuk langsung ngawal juga, dibiarkan saja sehingga produksi dari Super Wave Minion akan segera berlanjut. Dan Alter Ego, mereka high ground-nya agak cukup terbatas sebenarnya buat bisa defense ya. Iya, untuk defensifnya mungkin lebih ke right. Oke, Flavi numpang lewat.
Lordnya menjadi abang-abangan untuk bisa membantu mereka. Bisa mendapatkan karena satu best star yang ada di atas dan benar hancur sudah. Satu momen ternyata EVOS Glory berhasil untuk bisa merenggut apa yang sudah dipegang oleh Alter Ego di early game. Yap, dan bahkan mereka membalikan sekarang dari perolehan gold juga. Ini tampaknya dari Alter Ego ketika ada team fight kumpul yang terjadi. Mereka harus berhati-hati banget. Lagi-lagi ya Carmilla menjadi salah satu PR karena gak ada tandingannya sama sekali sekarang. Yap, dan ada game fact by GoPay juga nih. Ini menjadi pertemuan pertama RKT dengan mantan timnya EVOS setelah 2 season bermain untuk Alter Ego. Widih, akhirnya bertemu kembali ya. Berarti ada 3 ya mantan-mantanan di sini ya. Yang kan Banyak RKT, Kratos kan. Oke. Tapi keunggulan bagi EVOS adalah mereka mendapatkan top best turret. Punyanya Alter Ego nih sekarang. Buat lane jauhnya lumayan bolong sekarang. Untuk di area topnya dan EVOS mereka belum bergerak kembali. Dengan cara yang sama stop dulu untuk pergerakan dari minion dibiarin aja ditahan di mid. Kalau mau ambil gold silakan ke tengah tapi harus hati-hati buat Alter Ego. Karena bisa jadi mereka langsung di-cut pergerakannya. Dari item build-nya juga untuk tas ini sudah cukup kaya bagi tas. Dia udah punya sebenarnya damage yang mumpuni ya. Tapi ada perbedaan dari item tas tanpa Thunderbelt. Dan sekarang kalau ngelihat dari gameplaynya EVOS Glory ya, mereka udah sering kali membawakan adanya metode 3-2. Yang mungkin XP-nya sekarang kan susah juga buat ngejalinin jauh ya. Jadi mau gak mau yang dikirim itu adalah Brans-nya dan dibantu dengan adanya Dreams yang siap cover up. Ya itu yang sering banget ya. Tadi di game 1 juga gitu kan? Romer nemenin marksman-nya, yang penting marksman ini jangan tumbang deh. Kalau memang mereka bisa dapetin setup 1, 2 ya mereka bisa setup dan nanti akan ada follow up CC juga yang bisa diciptakan dari Romer. Oke, dan untuk sejauh ini Lord sudah muncul, Lord yang sudah ter-enhance. Sepertinya Alter Ego mereka nggak gentar sih, mereka bakal coba untuk mengintip juga dengan adanya Pai yang ada di lini paling depan. Ya benar, lihat bagaimana buat lane jauhnya di sini sudah dibersihkan tadi sama EVOS. Jadi mereka bisa start Lordnya dengan nyaman. Oke, mulai dimajuin oleh 3 player sekaligus dan Rafael tadi seperti yang mengejar ke arah dari Pai. Dan Pai sudah menggunakan satu Detonas welcome miliknya dan itu sudah menjadi informasi yang sangat-sangat baik untuk mereka. Cloud mundur kembali, Dreams menjaga, membuat sebuah barricade tapi di tempat yang berbeda. Coba lihat, ada satu Spear of Destruction, akankah dirinya berani? Tidak, itu resikonya tinggi banget ya, banget. Kalaupun memang Lordnya bisa didapetin, tapi sudah dipastikan nyawanya tidak akan selamat. Tapi ya, EVOS lagi-lagi, mereka bisa zoning loh tadi. Lihat Cloud yang di depan loh. Iya, lihat kalkulasi dari mereka. Ketika mereka zoning, Alter Ego mereka gak ada yang bisa mendekat. Semuanya. Dan menjadi salah satu free Lord lagi. Dan EVOS. Sekarang mereka bisa jalan berbarengan bersama dengan Lord ya. Tapi sekali lagi pilihan ya untuk free lane push. Memang masih menjadi opsi bagi EVOS. Oke. Dan seperti Magic Sentry juga sudah diaktifkan untuk mereveal keberadaan pemain-pemain dari EVOS Glory. Lordnya masih coba untuk dicicil dari kejauhan tapi Black Dragon Form sudah mengudara. Black Dragon Form akan landing di area mana? Sedikit lagi SP tersisa. Bahkan untuk sekarang Brans udah memiliki satu Windtalker lagi. Siap untuk bisa menghantarkan begitu banyak attack speed di dalam tubuhnya. Tapi Lord sudah berhasil dihilangkan dengan sangat cepat tanpa adanya satu bastard di area tengah dan bawah yang berhasil dihancurkan tapi dengan satu wave. Minion ini kita lihat saja akankah mereka berhasil dan benar tapi Anavel masih cukup santai dan Dreams mundur kembali semuanya. Yap, tadi usaha pertama ketahan dengan adanya Eternal's Guard ya dari Arclight-nya dan sekarang kayaknya nggak ngasih kendor nih. EVOS Glory masih cukup berkutat di depan base milik dari Alter Ego. Oh, hampir pecah. Hampir saja. Hampir aja dan sekarang Bransnya. Ayo. Nah, nih geregetan nih. Iya. Wah, ditahan tas berasa juga tuh. Weh, itu Dexter loh. Iya. Tapi kayaknya hancur sih. Iya. Oke. Namun mereka masih bisa menahan juga loh. Satu bester yang ada di bagian tengah dan masih berhasil diinjak sama Barat. Iya, itu bahkan minionnya juga nggak dikasih lewat kan. Yap. Tapi ini Dexternya aja ditahan damage sama tas udah mulai berasa. Iya, itu kalau gak ada Mino untuk ngehil susah banget tadi. Tanpa motivation roar atau mungkin favornya. Bakal berat bagi Alter Ego tapi masih ada. Buat best mid turret Alter Ego masih stand still. Sementara kembali ya slow tempo set up lagi. Tas GDS, Red Dragon Hey, finally di area tengah tapi Pai kehilangan cukup banyak lagi. Stuck di dalam tubuhnya dan pertempuran kembali terjadi. Minion Fury tadi udah langsung dikeluarkan malah untuk kali ini Reknya terjebak di area tersebut. Kehilangan begitu banyak player dari tubuh Alter Ego. Dua player sejauh ini akan EVOS Glory berhasil mendapatkan kemenangan karena Anapela berhasil dihancurkan. Tapi Ais mengambil momentumnya. Iya bermain di dalam satu buah base turret tapi kayaknya bakal coba untuk dikejar. Kali ini oleh Tas. Ada konsil tapi Lycan Force yang bahkan untuk sekarang berhasil mengaktifkan
dengan satu weon. Akankah Tasnya berhasil dihasilkan? Tapi satu terakhirnya. Tas pun masih berhasil selamat. Hampir aja Win of Nature bisa mengoutplay keberadaan dari Tas. Tapi memang balik lagi Tasnya juga gak mau yang terlalu greedy. Lebih milih untuk mundur tapi 3 tukar 2. Tapi sayangnya di saat adanya keunggulan jumlah yang dimiliki Alter Ego, Lordnya masih belum hadir. Iya, tapi Haiz tadi ya, dia bertahan cukup lama juga dan ternyata untuk mencari Haiz menjadi bumerang bagi EVOS. Untuk tim fight-nya, ini udah pas banget tadi dari EVOS-nya, mereka sempat untuk dapetin 2, Implosion juga connect ke beberapa pemain, tapi terlalu diving dan dengan adanya satu base turret di area bawah di sini sangat susah dan Haiz dia punya Win of Nature. Ya, dan gak ada yang mukul turret kan? Yap, dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Ditabrak kan? Wow, akankah ditabrak oleh pemain dari EVOS Glory dan benar saja Flavinya mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Pai. Tapi Pai-nya masih berhasil selamat. Cloud-nya pun langsung menghilang. Dan menjadi sebuah kesalahan untuk EVOS Glory dan sebuah hal yang baik untuk Alter Ego. Yap, dan kali ini pun udah mulai ditarik lagi keunggulan milik dari Alter Ego. Walaupun Lordnya memang didapetin sama Alter Ego, tapi PR lagi nih. 2 base turret yang hancur, ini harusnya masih bisa menjadi sebuah keuntungan buat EVOS Glory. Iya, tapi setidaknya ya Alter Ego mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan sekarang. Oke. Masuk ke late game, membiarkan Moskov dan juga Roger yang sudah mulai mendapatkan item-itemnya. Dan bahkan sekarang Haiz dengan full item, Rose Gold, Meteor juga sudah dimiliki oleh dia. Dia akan sangat sustain untuk menerima magic damage yang bisa diberikan Carmilla. Oke. Dan sekarang posisi defense sedang dilakukan oleh EVOS Glory. Lord dibiarkan begitu saja di arah bawah dan lane atas pun sudah mulai dikontrol oleh Haiz-nya. Defense seperti apa yang akan bisa dibawakan oleh EVOS Glory? Karena berbicara tentang adanya power clear, mereka cuma ngandelin Brass doang nih kayaknya. Yap, ada Brand dan biasanya sih untuk di garis depannya masih ada ini sih. Carmilla ya untuk bisa nahan badan. Oke. Oke, sementara itu Lordnya sudah berhasil menabrakkan dirinya karena satu base turret yang ada di bagian bawah. Masih ada seperempat HP yang dia milikin, tapi wave minion kembali hadir di atas, di tengah, di bawah, dan itu yang harus dihilangkan dengan begitu cepat. Tapi udah habis super wave minionnya ya, karena wave-nya hadir di saat Lordnya juga udah di clear. Tapi ya ini bakal menjadi game satu momen lagi. Yep. Dimana siapapun yang akan bisa memenangkan fight nih ini bakal selesai. Ya, terutama siapapun yang mendapatkan Lord nantinya ya. Yep. Oke, EVOS. Satu kesalahan tadi membuat mereka harus bayar mahal. Base turretnya hilang, Lordnya juga harus lepas, Gold Swing-nya juga jauh ya tadi. Dari unggul 3.000 sampai mereka harus minus juga di 2.600 sekarang. Sementara Tas bersama dengan Haiz yang harus diwaspadai ya jelas Haiz di late game. Ini adalah Moskov loh. Moskov yang bisa tiba-tiba join tim fight dan bisa split push sendirian dan end the game. Dan dia juga punya sisi kontrol ya yang bisa dipegang juga. Ada Spear of Misery-nya. Dan dia tadi cukup aman apalagi dia punya dash ability. Iya. Itu dia yang ngebuat dia agak susah buat ditargeting kan. Ya dengan Abyss Walk-nya ya bisa kemana-mana tadi. Belum lagi masih ada Win of Nature juga. Oke. Tapi untuk sejauh ini kita masih melihat untuk kedua belah tim menurunkan tempo permainan mereka. Mencoba untuk mencari momentum satu sama lain. Sembari juga mengumpulkan kembali dari pundi-pundi goldnya agar nantinya bisa tukar jual beli item. Oke. Si tertahan dulu di area tengah, ingat. Tas ini sudah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Dan tinggal bagaimana di belakangnya efek. Si siapa yang bakal kena? Mungkin ke si EXP lainnya tadi, si Fluffy. Oke. Dan Cloakun. Mau gak mau ini backupan harus dilakukan juga bagi pemain-pemain EVOS. Mereka akan mencoba untuk melakukan satu setup di bagian bawah. Oke. Dan Lord sekarang sudah hadir kembali. Tadi mereka terlambat ya untuk bisa melakukan setup di area Lord. Namun sekarang di area tengah kita lihat saja beberapa pergerakan yang udah dilakukan oleh Pai juga. Ini Haiz sudah sadar sih. Ini Haiz kayaknya bakal ada keramaian ya di arah bawah. Jadi ya udah coba untuk bermain aman terlebih dahulu. Tapi tinggal menunggu siapa momentumnya yang akan lebih dapat. Ya, dan susahnya ini buat tangkap Haiz juga ada Win of Nature, ada Purify dia. Iya. Dia juga punya lifesteal kan. Iya. Dan itu cepat ya, apalagi kan buat ngisi di late game. Oke. Cepat banget. Wes, Kelihatan. ketahuan. Keambil juga. Keambil juga dan ketahuan juga posisinya. Nice Haiz. Dengan satu buah Spear of Destruction berhasil untuk bisa mensecure ke arah orange buff yang dimiliki. Tapi sekarang Lord Evolve akan menjadi satu buah penentuan. Ini dia untuk setupnya. Harus rapi bagi EVOS dikarenakan Alter Ego
Mereka sudah punya damage-nya, tinggal bagaimana setup team fight. Dan mereka ingin bermain cepat karena Brasnya juga sudah mulai bergabung ya. Kita lihat Spear of Destruction sepertinya masih dalam waktu beberapa detik kembali. Untuk sekarang ada Black Dragon Form langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah mengusir ke arah beberapa player karena Brasnya masih berfokus untuk bisa menghancurkan lagi ke arah dari Lord tersebut. Sedikit lagi yang tersisa dan Lordnya akan menjadi milik Alter Ego. Retributionnya begitu baik banget tuh sekarang ada Vela Brasnya yang dihancurkan. Tapi Flavinya menjadi korban tanpa drip check. Mencoba kabur untuk bisa menyelamatkan dirinya dari tempat tersebut. Spear of Destruction-nya tidak kena ke arah siapapun. Tapi Brasnya ketahuan masih ada satu orange buff yang bisa diamankan. Tadi Anavelnya kena Minion Fury ya? Oke, dan Tas satu Lycan Fall sudah langsung dikeluarkan. Tapi dia balik ke tempat yang berbeda dan Ais mengaktifkan Widowmaker-nya. Mau kepada Brasnya berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Hampir terwipe out menyisakan Cloud9 sendirian dan Lordnya sudah berjalan di arah bawah. Mampukah Faramis sendirian saja untuk bisa melakukan defense atau Alter Ego akan memaksa EVOS Glory ke game yang ketiga? Harusnya ya Alter Ego bisa memaksa gini ke game yang ketiga kan untuk sekarang. Cloud9 berhasil menarik, ada satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego bersama-sama Detanas Welcome dikeluarkan dan selesailah sudah. Game 1 sama. Alter Ego berhasil menyamakan keadaan. Dengan adanya momentum juga yang bisa diciptakan, EVOS Glory